Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febri Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi preventif yang dilakukan oleh Rusia Jepang dalam penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan pasca Perang Dunia Kedua. Dalam kasus ini, isu yang diangkat oleh Jepang dan Rusia adalah persengketaan Pulau Kuril Selatan. Isu ini dapat berpotensi konflik ataupun terjadinya peperangan, seperti yang sebelumnya telah terjadi di antara kedua negara pada masa lampau. Dalam memperebutkan kekuasaan wilayah, Rusia-Jepang setidaknya telah terlibat lebih dari 2 kali pertempuran. Ditambah lagi adanya penekanan besar terhadap peran diplomasi preventif oleh Dewan Kerjasama Keamanan di Asia Pasifik. Sehingga dalam penyelesaiannya, Rusia-Jepang mengambil jalur diplomasi preventif melalui berbagai macam pertemuan, kompromi, dan resolusi konflik dengan damai. Beberapa pertemuan yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan pasca ditetapkannya deklarasi bersama Rusia-Jepang, beberapa di antaranya yaitu pada tahun 1973, Perdana Menteri Jepang Tanaka Kuke dalam kunjungannya ke Moskow secara spesifik melakukan penekanan terhadap status pulau-pulau yang masih dipersengketakan. Menurut catatan Jepang pada pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Leonid Brezhnev dalam menanggapi tuntutan Jepang memberi jawaban yang tidak terduga. Brezhnev mengatakan apabila Jepang melakukan pendesakan lagi terhadap status kepemilikan Jepang atas pulau-pulau tersebut, maka jawabannya adalah ya. Tahun 1976, dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Gromyko ke Tokyo, mengklarifikasi beberapa hal mengenai pernyataan Leonid Brezhnev mengenai jawaban atas tuntutan Jepang terhadap Pulau Kuril Selatan pada tahun 1973, bahwa jawaban kesetujuan penyerahan Pulau Kuril Selatan atas desakan Jepang yang dilontarkan oleh Leonid Brezhnev merupakan jawaban sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Rusia. Tahun 1986, Menteri Luar Negeri Edward Shevardnadze berkunjung ke Tokyo untuk memperbaiki hubungan bilateral antar kedua negara yang kian memburuk sejak tahun 1979 karena adanya peristiwa internasional yang dilakukan oleh Rusia. Salah satu isi pembicaraan dari kunjungan tersebut membahas tentang permasalahan Pulau Kuril Selatan. Rusia mendesak Jepang untuk segera melakukan perjanjian kerjasama ekonomi jangka panjang. Namun, desakan Rusia secara mentah ditolak oleh Jepang karena Rusia enggan untuk mengembalikan keempat pulau yang disengketakan. Tahun 1990, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengunjungi Tokyo dalam rangka mengupayakan adanya hubungan baik antara Rusia dan Jepang. Dalam pertemuan ini, Yeltsin menawarkan beberapa tahapan dalam menyelesaikan sengketa Pulau Kuril Selatan. Salah satu cara yang diusulkan Yeltsin yaitu adanya jaminan status khusus atas pulau lainnya. Model ini mengambil contoh seperti yang telah tertulis dalam deklarasi bersama Rusia-Jepang. Pada tahun 2003, Perdana Menteri Koizumi dan Presiden Putin menandatangani rencana aksi Jepang-Rusia dalam rangka meningkatkan perekonomian di antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Pulau Kuril pastinya menjadi bahasan yang tidak perlu dipertanyakan. Walaupun dalam pertemuan tersebut kedua negara masih belum mencapai kesepakatan atas 4 pulau yang tengah dibersengketa. Tahun 2008, Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda, mantan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Rusia terpilih Dmitry Medvedev melakukan pertemuan yang membahas tentang kemitraan ekonomi dalam menyiapkan KTT G8 di Hokkaido, juga menyinggung tentang pengembalian 4 pulau kepada Jepang yang masih dipersengketakan oleh kedua negara. Dalam pertemuan ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa hubungan antara Jepang dan Rusia
tidak bergantung pada wilayah yang masih dipersengketakan. Tahun 2011, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara melakukan pertemuan. Dalam pembicaraan kurun waktu 2 jam, gagal membuahkan solusi atas ketegangan 4 pulau yang masih dipersengketakan. Pertemuan tersebut kemudian menyusul ketegangan akan kunjungan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada 2010 lalu ke pulau-pulau yang bersengketa. Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan aksi penghinaan yang tidak dapat dimaafkan, sehingga Jepang sementara mencabut sementara duta besar yang berada di Rusia. Tahun 2016, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengundang Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia ke tempat permandian air panas di kota Nagato. Dalam undangannya, Abe bermaksud membahas berbagai hal, termasuk masalah sengketa wilayah yang membayangi Jepang Rusia selama lebih dari 65 tahun. Abe menyatakan bahwa ia ingin menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin dengan tujuan mengakhiri isu tersebut dalam masa pemerintahannya, tanpa harus membebankan isu tersebut kepada generasi selanjutnya. Selain itu, Jepang juga mengutus perwakilan Jepang Chikahito Harada bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov di Tokyo untuk membahas isu serupa. Tahun 2017, pada saat KTT APEC diselenggarakan di Vietnam, kedua pemimpin dari Rusia dan Jepang bertemu dan membahas soal persengketaan pulau di sela-sela berlangsungnya konferensi tersebut. Dalam pertemuannya, Putin menyatakan bahwa ada beberapa aspek dari perselisihan yang sudah teratasi. Salah satunya, Rusia telah mengurangi pembatasan visa terhadap warga Jepang yang ingin mengunjungi pulau-pulau yang dipersengketakan. Selain itu, Jepang dan Rusia juga membangun kerjasama ekonomi di wilayah sengketa tersebut. Dari 9 pertemuan yang telah terjalin antar kedua negara, tidak ada satupun pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama atas kepemilikan Pulau Kuril Selatan. Karena bagaimanapun juga diplomasi preventif merupakan hal yang sangat rumit. Hal tersebut dikarenakan dalam proses berlangsungnya diplomasi preventif dapat terjadi dengan cepat sebuah perselisihan di arena politik domestik negara-negara terkait. Ditambah lagi adanya kelompok-kelompok nasionalis yang memiliki berbagai kepentingan dalam konflik wilayah yang bersengketa juga ikut berperan di dalamnya. Namun, permasalahan sengketa Pulau Kuril Selatan masih mungkin menemukan penyelesaian politik win-win solution. Dilihat dari adanya kemajuan-kemajuan dalam pembahasan Pulau Kuril Selatan, seperti Rusia yang telah mengurangi pembatasan visa terhadap warga Jepang yang ingin mengunjungi pulau-pulau yang bersengketa. Jika kemauan politik dari kedua negara dapat dipastikan keseriusannya, maka terdapat peluang dalam mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.